Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Terkait informasi yang sudah beredar ya, rumah Kajari itu disegel, itu akan diapakan, termasuk juga 3 SKPD ya, tadi disampaikan Mas Jaki ya. Nah, jadi penyegelan itu dilakukan pada saat melakukan penangkapan ya terhadap para terduga. Itu dalam rangka menjaga status quo. Jadi supaya tidak ada yang berubah, tidak ada yang memindahkan barang atau apapun yang ada di ruangan tersebut. Sehingga kita segel lah. Nah itu fungsi dari segel tersebut. Nah itu kemudian akan ditindaklanjuti setelah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, tentunya ketika hasil dari operasi tersebut, ya, penangkapan tersebut, nah nanti kan diperiksa nih orang-orangnya di sini, kemudian nanti dilakukan ekspos. Nah dalam ekspos tersebut dilihat kecukupan alat buktinya. Bagi para terduga yang memang memenuhi kecukupan alat buktinya ditetapkan oleh ekspos ya, oleh floor di ekspos dan naik ke penyidikan, maka tempat yang tadi disegel tersebut ya, disegel tersebut itu akan dilakukan penggeledahan ya, karena kita berhubungan nanti dengan bagaimana mencari bukti-buktinya. Tetapi bagi pihak-pihak yang dibawa ke sini ataupun tidak dibawa ke sini gitu ya, atau belum dibawa ke sini dan diduga ya, awalnya diduga ya, pelaku tindak pidana korupsi, tapi kemudian kecukupan alat buktinya tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi alat buktinya, artinya tidak bisa ditetapkan atau belum bisa ditetapkan sebagai tersangka karena kekurangan alat buktinya, maka terhadap propertinya yang disegel tentunya kita akan buka. Kenapa? Karena ya tadi tidak cukup buktinya, itu seperti itu, belum dinaikkan sebagai tersangka. Bisa dipahami ya, Mas Ade? Oke, makasih. Cuma satu kan? Enggak, itu kayaknya belum menjawab itu. Pak, bukan, itu mempertegas pertanyaan ya. Si Ade Tempo tadi, itu kan disegel. Ya. Alasan menyegel kan tadi dikatakan ya. Terduga. Ya. Dalam KUHAP itu kan ada indikasi bahwa ya. Ada petunjuk di sana. Betul. Atau bahasa kasarnya ada jejak-jejak tersangka di sana. Iya. Betul. Nah kalau kemudian ini kan jadi salah dadek, salah nebak. Masa nggak udah diduga ada petunjuk di sana, ada jejak yang tersangka, kalau dibuka dan tidak ditemukan ini kan agak dadek gitu loh. Masa prinsip penyidik menjadi tebak menebak kayak kuis, nggak lucu juga. Mempertegas saja bahwa ada nggak nantinya ke depan dalam proses penyidikan kasus ADK bapaknya sama SGR ini ke arah Kajari, karena ngapain juga disegel gitu loh, geledah aja nggak ada gitu. Tapi kan karena ada diduga kuat ada petunjuk di sana atau ada jejak tersangka di sana sehingga disegel. Berarti ada 3 nih yang disegel, 2 tadi SKPD dan 1 rumah ES. Apakah memang rangkaiannya 3 iya. Jadi 4 mungkin ya. 3 kan? Iya. Nah, karena udah pagi agak ini. Ya, pertanyaan saya mempertegas itu aja Pak Deputi. Siap. Apakah akan dikembangkan ke ES atau menunggu kasus ini naik dulu baru dibuka penyelidikan baru terhadap Kajarinya? Yang simple aja. Kita nggak mau. Iya, siap. Ya, makasih. Ya. Pasti ini kakaknya yang tadi Mas Ade kan? Ini kakaknya kelihatan di depan. Jadi begini Mas Mario, menyambung juga tadi jawaban saya ke Mas Ade. Jadi ketika para terduga ini kan tadi dicarikan informasinya, kita memeriksa di sini, cari keterangan, cari informasi, cari bukti-bukti, kemudian setelah itu 1 kali 24 jam ya, kita harus menentukan, ya kami harus menentukan sikap
apakah yang bersangkutan cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, dari terduga naik nih, atau tidak cukup bukti. Jadi dugaan tetap ada, tapi tidak cukup bukti untuk dinaikkan. Nah, sehingga tidak dijadikan tersangka. Nah, itu kemudian berkorelasi dengan hak-haknya. Nah, kalau yang bersangkutan itu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti, maka ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa berikutnya. Apa? Yaitu penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya. Panggilan, penahanan, dan seterusnya. Nah, tapi bagi yang ditetapkan belum bisa dinaikkan menjadi tersangka karena kurangnya alat bukti, ya belumnya atau tidak lah, atau belum atau tidak, dan sebagainya. Berarti masih panjangan. Nah, itu tentunya haknya juga tidak boleh dilanggar. Kenapa? Karena ada aturannya, kalau tetap disegel kan nggak boleh masuk tuh. Nah, ada haknya yang dilanggar, maka harus dibuka, gitu, seperti itu. Bisa dipahami ya, Mas Mario? Adiknya sudah, kakaknya juga sudah saya jawab. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.